siswa dan siswi SMP Negeri 12 Pajatan. Untuk kegiatan hari ini yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Nuryakin SPD MPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memperkenalkan waktunya, dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini berkenan untuk mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata. Saya ucapkan terima kasih. Saya sampaikan perasaan yang bangga atas kehadiran Bapak Ibu semua. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang apa sih yang disebut dengan budaya positif. Jadi diharapkan nanti di sekolah kita, di sekolah ini, di SMP Santata Pajatan ini muncul istilah budaya positif dalam rangka menciptakan pendidikan yang humanis. Kita bagaimana menjalankan pendidikan yang berpihak pada murid, dan murid kita berdayakan sebagaimana manusia. Karena Ki Hajar mengatakan bahwa intinya pendidikan adalah memanusiakan manusia. Jadi kita bagaimana memberikan pendidikan kepada murid itu, bagaimana dia sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan fitrahnya. Baik Bapak Ibu semua, nah ini materi yang akan kita pelajari, simak bersama, yaitu yang disebut dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta ada disebut restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, ada dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kita sebagai kakak. Nah, ada perubahan paradigma kita, ya. Ya, seandainya ada 2 orang, ya, 2 orang itu katakan A dan B. Kemudian si A itu dia memiliki genggaman. Di dalam genggaman itu ada sesuatu yang dianggap paling kemudian ada kritik, dapat membuat orang merasa besar, dapat mengatakan benar, ya. Jadi umpama kita mengkritik seorang, lantas apakah seorang itu akan bangkit? Apakah seseorang itu akan karakternya akan muncul ketika kita kritik, atau malah jatuh? Apakah akan kuat gitu atau membuat pandangan orang lain tentang dunia? Jadi kalau di stimulus respon kita itu bagaimana supaya orang lain itu sama dengan kita, ya. Jadi kalau tapi kalau teori kontrol itu kita pandangan orang lain seperti apa sih, maka sama dengan kita. Jadi ada siswa memakai sedang sekolah. Kita mengatakan bahwa itu adalah kesalahan karena tidak sesuai dengan peraturan. Nah, mungkin ada tujuannya kenapa dia memakai sedang, ya. Atau guru hadir kesiangan, ya, kita mengatakan bahwa itu adalah kesalahan. Kalau stimulus respon, kalau teori kontrol itu apa sih dia sampai kesiangan, alasan seperti apa, seperti itu, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon, tapi kalau teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri kita, ya. Jadi kita sendiri yang mengontrol, bukan orang lain. Tapi kalau stimulus respon itu orang lain yang mengontrol kita. Tapi kalau teori kontrol itu diri kita yang mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain stimulus respon. Kalau teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa sebenarnya mengatur orang lain, ya. Dan orang lain sebenarnya tidak mau diatur seperti itu. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat kujukan legal. Jadi ketika hal-hal kita misalkan tidak mau, kemudian dipaksa, kan? Dipaksa misalkan anak untuk bisa hafalan Quran. Nah, tapi kita perlu adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di antara sekian itu mana yang kira-kira bisa? Nah, seperti itu teori kontrol. Kemudian kalau dalam stimulus respon adalah berpikir tentang
kalah. Kalau saya melakukan ini, apa sih? Apakah saya menang atau saya kalah? Tapi kalau teori kontrol berpikir menang, andainya saya itu menang, itu adalah teori kontrol. Jadi tidak menjatuhkan orang lain. Tidak ada. Misalkan ada dua orang berkonflik, ada dua konflik. Kita sebagai menang, yang penting ini harus menang, ini harus kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol itu dua-duanya harus menang, enak semuanya, seperti itu. Kemudian teori disiplin positif dalam William Gibson itu ya ada seperti teori motivasi, 5 posisi kontrol dan kebijakan dasar manusia. 5 kebijakan dasar itu yang pertama keterangan hidup, ini semuanya ya. Yang kedua penguasaan, jadi semua orang itu ingin berkuasa. Ibu ingin berkuasa pada anaknya, suami ingin berkuasa pada istrinya, ya. Kemudian pacar laki-laki ingin berkuasa pada pacar perempuannya, seperti itu. Itu sifat manusia, ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Semua kita itu ingin dikasih sayang dan ingin diterima, ya. Ingin diterima, suami ingin diterima sama istrinya, begitu juga istri sama ingin diterima sama suaminya. Anak-anak ingin diberi kasih sayang oleh ibunya dan juga ingin diterima, gitu kan? Kemudian ada kesenangan, semua orang ingin kesenangan. Jadi hal yang itu makanya sering berontak. Mau panggil kalau anak-anak tua ibunya, mau matur-matur aja, ya seperti itu. Atau misalkan istri juga, misalkan suaminya matur-matur itu biasanya berontak juga kan? Matur-matur aja seperti itu. Ya, begitu juga suami dia teratur sama istri. Gitu kan? Masa ini lagi di mana gitu ya. Ini sedang sama siapa gitu ya. Itu pertanyaannya. Kalau berasa bersalah, misalkan suami dan istri, bagaimana caranya? Misalkan istrinya keluar tanpa izin, kemudian pulang ke rumah, kemudian baru kita ngomong dengan cerita kita. Itu berasa bersalah. Bisa juga kita sebagai teman, jadi guru dengan siswa bisa memposisikan sebagai teman. Bisa juga sebagai pemantau atau yang tertinggi adalah sebagai pengajar. Jadi di antara kita ini adalah jadi pendidikan, jadi pemimpin. Kullukum ra'in, kan dia setiap dari kita adalah pemimpin. Seperti itu. Kemudian ada juga cara menyelesaikan masalah, yaitu dengan cara restriksi 3 restriksi. Caranya menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan sehingga nanti muncul di kita itu ada istilah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi tidak ada lagi istilah peraturan kelas atau peraturan sekolah. Yang adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang kelengkapan agar kita merasa dihargai dan itu adalah muncul dari kita bersama. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu dibangun atas kesepakatan bersama. Baik, sekarang apa sih makna disiplin itu? Disiplin itu dari kata disiplina, artinya belajar. Ya, ini sepatu kita itu tanda dalam dari kita. Tujuan umum adalah membuat kata disiplin dengan ketidaknyamanan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ya. Jadi kecenderungannya adalah hal-hal yang kita eksternal. Kalau misalkan saya datang ke sekolah karena ingin ucapan selamat dari pacar, itu adalah motivasi eksternal. Jadi munculnya dari luar diri kita. Tapi kalau dalam diri kita, ya itu disebut dengan motivasi internal dan yang disebut dengan tujuan disiplin positif. Ya. Belajar mengatakan bahwa merdeka itu artinya diri kita sendiri. Nah, itu yang disebut dengan merdeka kata Ki Hajar, ya. Sekarang ada istilah dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu dampak hukum. Ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau menunjuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari yang minta atau menunjuk. Dorongan eksternal dan ada faktor kedeterminan. Ini kata ahli Alfiford, ya. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif,
penghalang merusak hubungan, penghalang merusak kualitas, penghalang mematikan kreativitas, penghalang mengurangi motivasi intrinsik, ya, motivasi dalam diri. Jadi usahakan, ya bisa hubungan. Penghalang merusak kualitas, ya, umpama pemain voli, ya, pemain voli bermain dijanjikan misalkan penghargaannya misalkan 1 miliar, ya, yang juara 1 miliar, tiba-tiba di tengah perjalanan hadiahnya itu diturunkan jadi 100.000. Bakal itu terjadi kekacauan, ya, itu adalah bisa merusak kualitas dari permainan. Kemudian penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Nah, jadi dalam teori ini kita hindari penghargaan karena dengan penghargaan itu seperti itu. Ya, lanjut. Baik. Nah, ini kira-kira ada tindakan guru, ada hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, itu hukuman. Jadi bisa bedakan antara konsekuensi dengan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah atau tidak menggunakan sepatu hitam, juga hukuman. Menggantikan kertas tugas tanam yang telah dicoret-coret, umpama Aldi coret-coret sepatu dicopot, ini harus dipakai seharian loh, ya, itu adalah hukuman. Tapi sekarang lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu mah konsep hukumannya, ya. Tapi kalau misalkan lari 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, lari karena terlambat hadir di sekolah, itu adalah hukuman. Baik. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman menyakitkan harus terjadi. Hal yang menyakitkan itu terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati jangka waktu lama itu hukuman. Kita itu sebenarnya sakit, ya, baik hati maupun fisik. Membuat anak berkejaman dalam jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Konsekuensi itu. Hukuman paksaan. Kalau konsekuensi stimulus respon. Ya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak ada menyelesaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Ya, hukuman anak belajar untuk menyembuhkan kesalahan, tapi konsekuensi anak belajar untuk menyembuhkan peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kan gitu ya. Mana ya? Mana kan gitu ya. Itu adalah hukuman. Maka kita tidak dihargai. Yang dengan kata-kata kasar dan sebagainya. Kalau konsekuensi hilang hak, juga tidak nyaman, diasingkan untuk dulu, itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman ditegang, misalkan sebenarnya tidak sampai, kemudian jadi kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Baik, ada identitas, ya, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Kalau hukuman itu identitas gagal, kalau konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses. Maka yang kita sampai dalam rangka proses ya. Apa itu restitusi? Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses pendekatan metode berpikir antara sekitar. Jadi restitusi itu kolaborasi antara guru dengan siswa atau antara orang tua dengan anak. Ya. 5 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Memperbaiki hubungan, ya. Tawaran bukan paksaan. Restitusi untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasarkan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan restitusi fokus pada solusi. Restitusi membenarkan murid yang bersalah pada kelompoknya, tidak ya. Mengapa tidak ada peraturan saja? Mengapa harus keyakinan?
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Nah, aturannya itu ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, masker, cuci tangan, dan jaga jarak? Mengapa kita mengatur harus datang tepat waktu pada saat nanti? Dan untuk mendukung motivasi fisik, kembali nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan. Ya, betul. Nah, ini kegiatan dalam dalaman keyakinan kelas ya. Ada tabel Y dan tabel T ya. Ada tabel Y dan tabel T. Hormat, kami menyadari bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang. Tulis ya. Kami sangat yakin. Kemudian berikutnya, kami yakini bahwa sangat penting untuk memberikan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami yakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Contohnya ini, ini contohnya ya. Ini hormat terdengar satu orang berbicara, ya. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. 5, melihat, terlihat dan berpihak. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, ya. Misalkan orang lain lagi sakit, tidak dapat, tidak tolong, kan memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi taraf apa? Tidak mengambil milik barang orang lain tanpa izin, selalu mendengarkan dengan sama ketika orang lain berbicara kita senantiasa berbuat baik. Dia berbagi itu terlihat ya. Berperilaku tersenyum ramah. Kerja betul ya, tidak ada betul ya. Lalu dia bekerja. Kemudian apa lagi? Memberikan saran dan ya, memberikan ruang kerja, pos itu yang ya itu contohnya. Contoh peraturannya selalu kembalikan buku tetapnya. Keyakinannya adalah tanggung jawab. Dilarang kepada orang lain. Keyakinannya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 sebelum pelajaran mulai. Keyakinannya menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan dan juga menghormati orang. Dilarang menggunakan narkoba, dilarang merokok, bergantian atau bergiliran makanan number bersama. Ya, kita itu apa? Antri ya, antri itu keyakinan kontrol ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Contoh, guru berbuat berhadis, menunjuk-tunjuk ya, menyakiti dan menyindir itu juga pernah menghukum, gitu ya. Kalau bersalah mengatakan seharusnya duduk kecewa sih bapak, gitu. Kok situ, gitu ya. Itu kecewa sih kenapa sih itu dia hadir fokus karena itu adalah membuat rasa bersalah. Kalau tenang, membuat alasan-alasan untuk dirinya. Ya, nah, situ ya hadir ya sekarang, apa ya sama belajar, gitu ya. Pemantau menghitung dan menghukum. Kalau ya ini persepsinya seperti ini. Kalau manajer mengajukan pertanyaan CV manajer ya, itu contohnya ya. Itu contoh 5 posisi kontrol: hukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer ya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan saya cari dulu ya. Kamu tidak pernah melakukannya. Nah, itu kok. Ayolah lakukan demi ibu dan tahu apa. Yang itu adalah teman. Apakah kamu mendapatkan stiker kita hari ini? Misalkan ulangan buku, akan kasih stiker bintang. Itu adalah teman. Ya, itu contoh dari 5 peraturan. Ya, menggerakkan. Ya, segitiga restitusi itu ada 3 sisi. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian dia menanyakan keyakinan. Identitas, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Paman,
spesifik tentang kesiapan. Oh, setiap orang pernah melakukan kesiapan. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesiapan. Itu adalah dengan validasi tindakan yang salah. Kenapa sih kamu kesiapan? Ada apa? Ya. Kemudian keyakinan, ya. Kiranya kalau keyakinan kita itu tentang datang sesuatu ya, yang tujuh kira-kira untuk berbagi kita ada validasi kebutuhan, ya. Contohnya ini, kamu bisa saja melakukan guru, tapi kamu tidak melakukannya dulu dulunya buku-buku, tapi bisa lebih dari itu. Kenapa? Dicekek gitu ya, dicekek, tapi kamu tidak melakukan itu kan, gitu, seperti itu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan apa yang penting bagi kita, ya. Apa nilai yang kita percaya, ya, di kelas atau di sekolah kita, nilai universal yang tadi, mandiri, tanggung jawab, ya, toleran, itu universal. Sekolah atau kelas ini seperti apa sih? Ya, itu adalah menunjukkan keyakinan. Ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Terima kasih pada Bapak Nuriyati SPDMPD yang telah memaparkan materinya. Untuk sesi berikutnya yaitu diskusi. Kepada Bapak Ibu silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, tadi saya menyimak beberapa butir untuk materi yang Bapak sampaikan, khususnya tentang tata cara kata-kata guru dalam menegur berbentuk hukuman ataupun sanksi atau konsekuensi. Sedikit yang belum saya pahami di realita itu tentang tata cara kita merefleksikan terhadap anak untuk menghukum, membedakan mana sistem hukuman yang tepat bagi anak dan apa yang disebut dengan konsekuensi, batasnya apa yang harus diikuti batas konsekuensi tersebut. Itu Pak mungkin yang bisa saya sampaikan berbentuk pertanyaannya. Mudah-mudahan Bapak tidak keberatan nanti untuk menjawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu apa yang kesalahan yang dilakukan, timbal baliknya lebih besar dibandingkan kesalahannya. Umpama tadi siswa datang terlambat ke sekolah, kemudian disuruh lari 50 keliling mengelilingi basket. Kalau konsekuensinya misalkan saya peraturan, kalau siswa datang terlambat maka ya 1 kali lari atau tadi seperti ini ya. Nah ini ya, dalam pelajaran bola pendioka anak disuruh melewati 2 kali lapangan basket karena terlambat 10 menit. Itu adalah itu batasan antara hukuman dan konsekuensi. Dan diharapkan ada juga kata-katanya di mana posisi sebagai penghukum, di mana posisi sebagai konsekuensi ya. Kalau penghukum itu biasanya kamu tidak melakukan awas ya, rasakan. Nah, itu kalau kamu hadir merasakan ya, itu adalah penghukum. Kalau berbuat orang bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, terus capek gitu ya. Saya itu membuat orang bersalah. Kalau teman, nah, ayolah lakukan dengan ibu ya, masa kamu tidak bisa ya, seperti itu. Kalau pemantau apa peraturannya, nah kalau manajer apa yang bisa kita yakini ya, apa yang bisa kita kerjakan bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Itu adalah jadi nanti calon ibu dan calon bapak harus kita coba untuk mempromosikan diri sebagai pemimpin di rumah tangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Yakin yang telah memberikan pemaparan tentang budaya positif, khususnya di lingkungan SMP Santa Bupati Tengah. Saya selaku guru bidang kesiswaan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pemaparannya, di mana di sini saya banyak menerima masukan-masukan dan hal positif yang bisa membangun karakteristik siswa-siswi peserta didik yang ada di SMP Santa Bupati Tengah. Sekali lagi saya merasa bangga terhadap Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pemaparan tentang budaya positif di lingkungan SMP Santa Bupati Tengah mengenai tata tertib sekolah sampai dengan tata cara proses pembelajaran. Terima kasih. Dan harapan yang kedua dari kami selaku perwakilan dari Dewan Guru yang ada di SMP Santa Bupati Tengah, khususnya harapan saya sebagai Dewan Bidang Kesiswaan, Bapak selalu memberikan bimbingan-bimbingan dan tambahan wawasan bagi kami untuk meningkatkan mutu di lingkungan SMP Santa Bupati Tengah, maupun khususnya dengan proses pembelajaran ia sesuai dengan kebutuhan tuntutan zaman. Itu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Anyang Ridwan, merasa bangga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Siani sebagai guru IPA di SMP Negeri 1 Panca Tengah. Setelah saya mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Nur Yakin SPD MPD tentang budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Panca Tengah, sekarang saya lebih memahami untuk bagaimana caranya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang berasal dari peserta didik, terutama dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian harapannya mudah-mudahan setelah menerapkan budaya positif ini